Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan dari filter air skala rumah tangga ini. Nah, apa aja sih bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan filter air ini? Yang pertama adalah karbon aktif yang dapat ditemukan di toko akuarium. Yang kedua adalah dove berukuran 4 inch. Nah, pada filter air ini kita memiliki komponen utama yaitu adalah pipa berukuran 4 inch panjang 1 meter. Kemudian kita membutuhkan shock thread dalam sebanyak 2 buah. Kita juga membutuhkan shock thread luar sebanyak 2 buah. Untuk itu kita juga membutuhkan silicone ring, watermore, dan dove thread. Yang mana ini bisa dibuka tutupnya sehingga mudah untuk pemasukannya. Kita juga membutuhkan solatif. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk dalam materialnya adalah yang pertama batu zeolit, yang kedua adalah batu kerikil atau kericak, yang ketiga adalah pasir bangunan. Kenapa kita menggunakan pasir bangunan? Karena harganya yang murah. Untuk hasil yang maksimal bisa menggunakan pasir silika atau pasir pantai. Nah, begitulah alat-alat dan bahan yang perlu diperlukan. Selanjutnya adalah step by step bagaimana cara membuatnya. Yang pertama adalah lubangi pipa 4 inch sebanyak 2 lubang, yaitu ada di sisi bawah dan sisi atas di kedua sisinya dengan ukuran sesuai dengan shock thread luar yang mana nanti akan dimasukkan. Nah, shock thread luar ini akan diberi silicone ring yang berfungsi untuk menahan air supaya air tidak bocor kemana-mana karena tekanan yang tinggi. Nah, setelah itu pasang shock thread luar pada lubang yang telah disediakan. Dan jangan lupa untuk memberikan lem pada shock thread luarnya supaya airnya tidak bisa keluar atau bocor seperti itu. Nah, setelah selesai kita akan memberikan solatif pada shock thread luar supaya apa? Supaya air tidak bisa keluar melalui sela-sela kulitnya. Itu dari sini kita memberikan cukup tebal. Nah, setelah selesai kita akan memberikan silicone ring supaya apa? Supaya nanti airnya tidak mudah untuk keluarnya dan juga untuk mengencangkan shock thread luar dan shock thread dalam. Nah, kita akan memasang shock thread dalamnya ke dalam shock thread luar yang telah terpasang. Dan jangan lupa juga untuk mengencangkan memakai kunci pas atau kunci Inggris supaya lubangnya benar-benar tertutup. Nah, lakukan hal yang sama pada lubang yang satunya. Gitu. Nah, disinilah penambakan setelah pemasangan shock thread luar dan shock thread dalam. Nah, selanjutnya kita akan memasangkan dove berukuran 4 inch pada bagian bawah dan jangan lupa untuk memberikan lem pada setiap sisinya, yaitu sisi dalam dan sisi luar, dan kencangkan. Setelah dirasa kencang dan tidak bocor, selanjutnya kita akan memasang shock pada bagian atas. Nah, jangan lupa juga untuk memberikan lem. Shock ini berfungsi untuk membuat sebagai tempat dove thread agar bisa dapat terpasang. Nah, pasangkan seperti ini dan jangan lupa untuk kencangkan, jangan sampai ada bagian yang bocor. Untuk sebagai pengaman, jangan lupa untuk lem di sekitar sini nanti agar tidak ada air yang dapat keluar. Selanjutnya kita akan memasang dove thread yang mana nanti akan dipasang di bagian atas. Nah, jangan lupa juga untuk memberikan lem pada sekitar dove thread luar, dove thread dan juga pada shocknya supaya air tidak bisa keluar. Jangan lupa kencangkan. Nah, saat dirasa cukup kencang, nanti kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah persiapan bahan. Bahan yang dibutuhkan adalah zeolit. Zeolit ini berfungsi untuk mengikat kapur atau zat kapur pada air. Dan juga mengikat zat-zat yang tidak diinginkan.
Batu ini bisa ditemukan di toko akuarium. Nah, yang kemudian adalah batu kerikil. Kita menggunakan kerikil kecil agar menyaring kotoran-kotoran yang ada. Selanjutnya, kita menggunakan pasir bangunan atau pasir muntilan. Hal ini dikarenakan biayanya yang cukup murah. Akan tetapi, jika menginginkan hasilnya maksimal, bisa menggunakan pasir pantai atau pasir silika. Akan tetapi memiliki harga yang mahal. Nah, untuk sebagai agar materialnya tidak tercecer kemana-mana atau terbawa oleh arus, kita menggunakan jaring ikan, yang mana jaring ini akan dibuat seperti keranjang dan akan di stapler di kedua sisinya agar seperti keranjang seperti ini. Nah, untuk kekuatannya lebih baik untuk dijahit karena kita ya udah kita menggunakan stapler karena tidak cukup kuat. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah pada kerikil yang sudah dikantongin. Dan ini adalah batu silit yang beserta kantongnya yang telah kita buat. Dan di sini karbon aktif kita tidak perlu membuatkan wadah karena pada saat kita membeli di toko akuarium, karbon aktifnya sudah dalam wadah seperti ini. Jadi ini sudah bagus dan tinggal kita memasukkan saja. Nah, kita juga membutuhkan busa. Nah, di sini kita menggunakan busa yang ada di akuarium. Harganya cukup murah, yaitu adalah Rp4.000. Jadi, nah, jangan lupa juga untuk memotong bagian substratnya karena dapat mengganggu. Nah, di sini cara memasukkannya yaitu kita memasang jaring terlebih dahulu dari belakangnya, kemudian kita memasukkan batuan atau material yang ada. Di sini kita masukkan kerikil. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan pasir. Nah, di sini kita sudah memberikan wadah dan tinggal memasukkan pasir. Jadi wadahnya itu sudah terpasang pada pipa terlebih dahulu untuk mempermudah untuk memasukkannya. Jadi kita tidak perlu menahannya. Kita perlu cuma mengikat memutar sedikit langsung dimasukkan. Nah, untuk karbon aktifnya kita tinggal memasukkan saja. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan batu zeolit ke dalam wadah. Nah, di sini juga sama pemasukannya, yaitu kita memasang wadah jaringnya terlebih dahulu, kemudian kita memasukkan batu zeolitnya. Sehingga kita tinggal masuk. Nah, di sini kita akan memasukkan busanya supaya apa? Supaya material-material yang ikut masuk ke dalam aliran air agar tersaring. Nah, setelah dirasa cukup, jangan lupa kita menutup dotnya. Nah, di sini kita jangan lupa memberikan solutif dan di sini juga terdapat ring karet atau yang mana biar tidak ada air yang keluar. Jadi dirasa aman. Nah, kencangkan dot ini sekencang mungkin dan di situ juga ada penguncinya yang mana bisa digunakan periskop untuk menguncinya. Nah, di sini adalah tempat sudah selesai. Nah, di sini kita akan memasang pipa ukuran setengah inch dan kita lem. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya jika kita ingin menambahkan atau kita menyalurkan ke bak penampungan, di sini kita tinggal memasang salurannya ke bak penampungan atau tabung filtrasi yang berikutnya. Nah, kita juga memasang watermur yang mana watermur ini akan memudahkan kita dalam pembersihan dan kita mudah untuk mencopotnya seperti itu. Dan jangan lupa untuk memberikan lem agar tidak bocor. Nah, di sini kita juga bisa menambah tabung filtrasi lagi. Nah, selanjutnya kita juga memasang pipa setengah inch pada bagian bawah yang mana di sini merupakan saluran sumber dari air. Jadi airnya akan berasal dari bawah sini yang nanti akan dipompa akan menuju ke filter air dan airnya akan ke atas dan menuju ke filter selanjutnya atau bak penampungan. Dan jangan lupa untuk memberikan lem.